wabarakatuh. Halo warga dua, selamat datang di podcast Manda. Jadi di podcast episode kedua kali ini itu adalah podcast eksklusif karena langsung diisi oleh aku Devi Indira Pratiwi sebagai Ketua MPK SMA Negeri 2 Subang periode 2020-2021. Dan saya Sindai Kapitria selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2 Subang tahun 2020-2021. Podcast kali ini kita akan membahas tentang perbedaan MPK dan OSIS. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman di SMP-nya itu ada yang ada MPK-nya, ada yang enggak ya? Iya. Kalau misalnya OSIS pasti itu udah familiar banget. betul, udah familiar banget. Jadi di sini kita bakal ngebahas tuntas mengenai apa itu MPK dan apa itu OSIS. Oke, jadi teman-teman, MPK itu adalah Majelis Permusyawaratan Kelas. Sedangkan OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Oke teman-teman, jadi kalau MPK itu tugasnya itu sebagai aspirator dan fasilitator, tentunya juga sebagai mitra kerja dari OSIS dan ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Subang. Terus juga kita sebagai penampung aspirasi dan penyalur aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Subang. Dan kita juga mengawasi, mengevaluasi dari kinerja MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Subang. Kemudian juga MPK itu sebagai lembaga yang membuat aturan dasar yang nantinya itu bakal digunakan dalam kinerja OSIS dan MPK. OSIS merupakan organisasi intrasekolah yang berfungsi untuk mewadahi semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Subang. Selain itu, OSIS juga dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan kader generasi muda yang dibekali dengan kepemimpinan, kepribadian luhur, dan juga daya kreasi yang tinggi. Selain itu, OSIS juga dibentuk untuk membangun siswa-siswi SMA Negeri 2 Subang yang profesional dan kompeten untuk mewujudkan generasi muda yang baik. Kalau untuk dari struktur kayaknya sama aja ya Teh Cindy? Ya, sama aja dimulai dari kepala sekolah, terus ada wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan ada pembina juga. Nah, kalau untuk MPK di sini kita itu setelah kepala sekolah, wakasek, pembina, terus juga ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, ada komisi A yang membidangi perancangan ADART. Kemudian ada komisi B sebagai pemegang ADART dan juga sebagai peninjau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada komisi C sebagai yang berkontribusi langsung ya Teh Cindy dalam kegiatan OSIS. Kemudian juga sebagai humas juga, dan ini ada salah satu bidang yang spesial yaitu bidang komisi D. Nah, bidang komisi D ini adalah pengawas internal dan eksternal MPK karena anggotanya itu adalah para purna dari MPK. Kalau OSIS gimana Teh Cindy? Nah, kalau di OSIS sama aja ya Teh. Pertama ada kepala sekolah, ada wakasek kesiswaan, ada pembina OSIS, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, di OSIS ini ada koordinator seksi bidang dan koordinator ekstrakurikuler, juga ada humas. Nah, sekarang yang bakal Cindy bahas di sini mengenai seksi bidang. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu kalau di OSIS itu ada 10 seksi bidang atau bisa disingkat dengan sekbid. Sekbid 1 itu mengenai bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid 2 mengenai budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Sekbid 3 mengenai bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekbid 4 mengenai bidang prestasi akademik, HAM dan politik. Sekbid 5 mengenai bidang lingkungan hidup. Sekbid 6 mengenai bidang olahraga. Sekbid 7 mengenai bidang seni, sastra dan budaya. Sekbid 8 mengenai bidang kualitas jasmani dan kesehatan gizi. Sekbid 9 mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir Sekbid 10 itu mengenai bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang-bidang yang telah disebutkan, teman-teman bisa gabung langsung ke sekbid tersebut. Nah, untuk program kerjanya sendiri, kita tuh ada program kerja yang tentunya berbeda ya Teh Cindy. Jadi kalau misalnya di MPK itu kita ada rapat kerja, ada evaluasi semester, kemudian ada pelantikan bersama, ada laporan pertanggungjawaban pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS, kemudian juga ada pengukuhan dan ada sertijab. Nah, kalau di OSIS ini kegiatannya lebih ke seluruh siswanya nih. Yang pertama itu ada HUT SMA Negeri 2 Subang, yang kedua itu ada pekan kreativitas siswa, yang ketiga ada Semandakap, terus juga ada
HUT Republik Indonesia, dan yang terakhir itu ada latihan dasar kepemimpinan siswa. Ya, jadi kalau misalnya program kerja MPK itu lebih ke para ketua ekskulnya ya, jadi kayak lebih ke intinya kayak gitu. Dan itu adalah salah satu ciri perbedaannya buat teman-teman yang masih bingung antara OSIS sama MPK, bisa dilihat dari program kerjanya ya teman-teman. Nah, untuk program kerja yang lainnya itu menyusul sesuai dengan kebijakan ketuanya masing-masing. Jadi teman-teman, kalau untuk MPK itu logonya kayak gini. Dan untuk OSIS, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk warna jasnya sebenarnya ini nggak ada peraturan khusus ya Teh Cindy Nggak ada buat warna aturan. jasnya. Iya, jadi sebenarnya kayak menyesuaikan aja. Dan MPK itu warna jasnya itu merah marun kayak gini. Dan OSIS warna hijau seperti ini. Nah, yang ngebedainnya kenapa sih beda? Jadi kita itu kan walaupun satu organisasi ya tesnya, tetap aja kita itu punya kedudukan yang berbeda gitu. Nah, kita juga punya ADRT yang berbeda, landasan hukum yang berbeda, makanya kita memiliki warna jas yang berbeda. Nah, buat teman-teman kelas 10 dan kelas 11 yang berminat untuk masuk ke MPK maupun OSIS, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian di tanggal yang rahasia. Jadi nanti teman-teman just stay tune, jangan lupa pantengin terus di Instagram MPK_SMAN2SBG dan Instagram OSIS, OSISMAN2 Subang, untuk mendapatkan info yang lengkap mengenai open recruitment anggota MPK dan OSIS. Dan buat teman-teman yang masih penasaran dengan MPK, kalian bisa langsung nonton video penjelasan MPK di YouTube channel MPK OSIS SMA Negeri 2 Subang. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah!